Pemirsa, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman justru menyatakan dukungan terhadap bakal calon gubernur Basuki Cahayapurnama dan juga bakal calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat. Ya, alasannya Hayono menilai pasangan Ahok Jarot merupakan satu-satunya pasangan yang siap menghadapi kontestasi pemilihan gubernur 2017. Didampingi anaknya Mandira Isman yang sebelumnya sudah bergabung dengan Muda Mudi Ahok, Hayono Isman mengaku Ahok adalah pemimpin yang masih dibutuhkan warga DKI Jakarta. Ia menyatakan sudah lama menilai kinerja petahana Gubernur Ahok yang progresif, membangun sistem pelayanan atau birokrasi yang bersih, dan menata kota Jakarta hingga mengurangi titik banjir. Ia menyatakan contoh kepemimpinan yang melayani masyarakat seperti Ahok Jarot harus didukung. Hayono menegaskan saat ini hanya pasangan Ahok Jarot yang memiliki kesiapan memimpin Jakarta dengan visi misi serta kemampuan yang sudah terbukti baik. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini yang tidak dadakan ya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Ya, jadi ya sehingga dengan demikian pilihan saya jatuh kepada kedua orang ini. Calon belum ada nomornya ya. Jadi kenapa demikian? Karena persiapannya sudah lebih matang. DKI Jakarta, rakyat Jakarta membutuhkan gubernur yang siap bekerja. Saya hadir di sini sebagai pribadi, bukan sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, bukan sebagai Ketua Umum Kosgoro. Mirsa, Hayono Isman, anggota DPR dari Partai Demokrat, secara resmi mendukung pasangan petahana Ahok Jarot yang diusung poros Tuku Umar. Sedangkan poros Cikeas sebelumnya mencalonkan Agus Yudhoyono dengan Silviana Murni untuk bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Hayono Isman, kader Partai Demokrat, membelot dari keputusan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusung pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Mantan Menpora ini secara resmi mendukung pasangan petahana Ahok Jarot yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Padahal Hayono Isman juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Alasan dukungan Hayono pada Ahok Jarot karena pasangan calon petahana telah teruji memimpin Jakarta, paham dengan permasalahan Jakarta, masyarakatnya, dan bukan calon yang instan. Partai politik itu bertanggung jawab terhadap menghadirkan calon pemimpin bangsa, termasuk di DKI Jakarta, secara profesional. Tidak boleh dadakan. Tidak boleh dadakan. Jadi kalau begitu nanti repot. Ya. Demokrasi kita bisa demokrasi dadakan. Itu tidak boleh terjadi. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini, yang tidak dadakan ya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Tim pemenangan Ahok Jarot yakin karakter Ahok yang temperamental tidak akan memperburuk citra dan elektabilitas pasangan tersebut di Pilkada Jakarta. Tim yakin akan mampu mengantarkan pasangan Ahok Jarot memimpin Jakarta di periode berikutnya. Menurut tim pemenangan Ahok Jarot, Taufik Basari, isu-isu SARA kini tak lagi berpengaruh pada opini publik masyarakat kota Jakarta terhadap Ahok. Taufik mengakui banyak pihak yang merasa terganggu pada gaya komunikasi dan karakter Ahok. Namun menurutnya pihak yang terganggu bukanlah dari masyarakat Jakarta luas, namun berasal dari orang-orang yang mempunyai niat buruk. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Iya, Bang Didi. Kalau soal bagaimana membawakan diri, bagaimana berkomunikasi, kita memberikan masukan kepada Ahok. Tapi yang jelas juga begini, apakah persoalan karakter, persoalan kesantunan itu adalah kembali pada persepsi publik ataukah persepsi elit politik? Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa memang banyak sekali yang terganggu dengan gayanya Pak Ahok. Ya. Tapi yang terganggu ini siapa? Apakah yang terganggu ini adalah masyarakat luas ataukah yang terganggu adalah orang-orang yang punya niatan buruk, yang tidak mendapatkan tempat di dalam pembangunan di DKI ini, yang menjadi sulit ruang geraknya ketika Pak Ahok sangat tegas terhadap. Hari ini 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. Di sela-sela tes kesehatan, ketiga pasangan calon ini menyempatkan diri untuk selfie bersama. Foto ini diunggah akun Instagram Anies Baswedan pada sore ini. 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini terlihat akrab dan kompak. Masyarakat pun merespon positif foto selfie pertama para kandidat ini.
Banyak netizen yang menilai foto ke-6 kandidat ini menyejukkan dan mengirimkan pesan bahwa mereka bersaing secara sehat dan damai. Kesehatan. Sementara itu akun Instagram Sandiaga Uno juga mengunggah video Ahok Jarot, Agus Silviana dan juga Anies Sandiaga bersama tim dokter yang melakukan tes kesehatan kepada 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Gubernur DKI. Gubernur dan wakil gubernur DKI. Nanti ada WA grupnya. Terima kasih dan penting sekali untuk menjaga kesehatan. Pemirsa, selama kurang lebih 7 jam, ketiga pasangan bakal calon gubernur menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melengkapi syarat mutlak sebelum penetapan nama pasangan calon pada 24 Oktober mendatang. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah calon tersebut layak secara jasmani dan rohani untuk memimpin ibu kota. 3 pasangan calon yakni Ahok Jarot, Agus Silviana dan juga Anies Baswedan Sandiaga Uno yang akan maju dalam bursa Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dijadwalkan untuk mengikuti tes medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Pasangan Cagup-Cawagup Ahok Jarot adalah paslon pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Disusul dengan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni. Sementara Anies Baswedan Sandiaga Uno mendapat giliran yang terakhir. Persiapannya Pak? Persiapannya kan kurang tidur nih. Minggu dipanggil PCPS 3 kali 24 jam tapi kurang tidur. Jadi tadi tidurnya alhamdulillah lumayan cukup 5,5 jam. Berat badan saya juga turun drastis 1,5 sampai 2 kilo selama 3 hari terakhir. Jadi ini nggak boleh makan dari pagi. Jadi ya, kita berharap ada ini yang makannya enak. Ketiga pasangan calon harus menjalani pemeriksaan urin, darah, rambut, mata, jantung, dan organ dalam lainnya. Khusus Silviana Murni harus menjalani pemeriksaan kesehatan rahim. Kita tes darah, tes urin, kemudian kesehatan dalam juga, dicek ke jantung, paru-paru, THT, kemudian mata, gigi, dan lain sebagainya. Ada kesulitannya Mas? Kenapa? Di antara tahapan-tahapan tes ada agak sedikit kesulitan yang mana Mas? Alhamdulillah tidak ada yang sulit. Hasil rangkaian pemeriksaan ini akan menentukan apakah calon tersebut dinyatakan layak secara fisik maupun psikis untuk memimpin ibu kota. Nanti seandainya ada pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos kesehatannya dan nanti kesimpulan sudah diterima KPU pada tanggal 28 September maksimal, nanti KPU akan segera berkoordinasi dengan partai politik pengusung untuk digantikan dengan calon yang lainnya. Nah, nanti akan ada proses tersendiri bagi calon pengganti. Tentu saja prosesnya ya ada pemeriksaan kesehatan kembali, ada persyaratan-persyaratan juga yang harus dipenuhi. Serangkaian pemeriksaan kesehatan masih akan dilanjutkan esok hari dengan tahapan pemeriksaan psikologis dan tes bebas narkoba oleh Badan Narkotika Nasional. Setidaknya 180 dokter terlibat dalam pemeriksaan ini. Dari Jakarta, Amanda Dasrul, Alan Indra, Metro TV. Ya, pemirsa, kursi nomor 1 di ibu kota akan diperebutkan oleh 3 pasangan calon kandidat. Pemilihan yang digelar pada Februari 2017 diprediksi akan berlangsung ketat dan berlangsung 2 putaran. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang diikuti 3 pasang calon kandidat diyakini akan berlangsung ketat. Pasangan yang diusung oleh koalisi Gerindra PKS, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diprediksi akan menjadi penantang terkuat yang harus dihadapi calon petahana Ahok Jarot. Hingga saat ini pasangan calon petahana masih menjadi yang paling unggul. Namun jika pemilihan berlangsung dalam 2 putaran, peluang Sandi Uno untuk lolos ke putaran kedua lebih besar jika dibanding pasangan yang diusung poros Cikeas, Agus Yudhoyono, Silviana Murni. 3 pasang calon Pilkada Jakarta yang akan datang ini tentu akan sangat kompetitif ya. Sebab bagaimanapun selain Pak Ahok dan pasangannya Pak Jarot ya, ada Pak Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, kemudian Agus Yudhoyono dan Ibu Silviana. Nah,
Anies ini punya daya pikat juga dalam pilkada Jakarta yang akan datang. Walaupun mungkin tidak mudah untuk mengambil pendukung loyalnya Ahok ya. Meski Anies bukan kader Gerindra maupun PKS, namun Presiden PKS Sohibul Iman menyebut pilihan untuk mengusung Anies sebagai calon orang nomor 1 di DKI didasari perhitungan politik yang matang. Kami yakin keduanya memiliki integritas yang sangat baik. Saya yakin memiliki basis konstituensi masing-masing yang unik, dan itu insya Allah akan memberikan sumbangan yang luar biasa bagi proses pemenangan pilkada di DKI ini. Keyakinan pengamat, partai pengusung dan potret yang diperoleh pelaku polling adalah elemen penting dalam proses politik bernama pemilihan. Namun elemen terpenting yang harus dimenangkan adalah masyarakat pemilik suara. Tim Liputan, Metro TV. Munculnya nama Agus Harimurti Yudhoyono dalam kontestasi Pilgub DKI tidak banyak diprediksi sebelumnya. Latar belakang di militer dan minimnya pengalaman politik dinilai menjadi titik lemah. Namun 4 partai pengusung tidak mungkin memajukan kandidatnya jika hanya untuk kalah. Citra sebagai seorang prajurit militer sudah terlanjur lekat pada sosok Agus Harimurti Yudhoyono. Maka tak heran keputusan 4 partai poros Cikeas memilihnya untuk maju dalam Pilgub DKI langsung menyita perhatian publik. Di DPP Demokrat sesaat sebelum mendaftarkan diri, Agus menyampaikan pertimbangannya untuk menanggalkan karir militer yang sudah 15 tahun digeluti dan terjun ke dunia politik. Namun saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di dunia politik dan pemerintahan. Butuh waktu 2 hari dan melewati negosiasi alot hingga akhirnya 4 partai bersepakat mengusung Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Duet Agus Yudhoyono yang berlatar belakang militer dan Silviana Murni yang merupakan birokrat senior diyakini sebagai kombinasi yang ideal. Dua ini adalah pasangan yang ideal, kombinasi antara seorang militer yang adimakayasa, lulusan terbaik di angkatannya, selalu berada di prestasi puncak dengan kedisiplinan yang tinggi. Untuk mengawal warga Jakarta, kita butuh kedisiplinan yang tinggi dan dipadu oleh birokrat yang sangat berpengalaman. Namun minimnya pengalaman putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono ini dalam bidang politik dinilai akan menjadi titik lemah jagoan poros Cikeas. Dia juga orang baru dalam politik, belum punya pengalaman. Pengalaman pemerintahannya hanya di militer, itu pun masih baru dalam tahap perwira menengah gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi track record, pengalaman politik, pengalaman pemerintahan, ya dia memang paling lemah dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Jayadi boleh menilai Agus adalah calon yang terlemah dari 3 kandidat. Namun survei indikator politik di awal Agustus lalu justru menempatkan nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai salah satu calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2019 mendatang. Jika di perhelatan pemilihan presiden nama Agus berkisar 0,2%, di ajang pemilihan gubernur mungkin bisa berbeda. Sebab masih ada waktu 5 bulan tersisa sebelum hari pencoblosan tiba. Tim Liputan, Metro TV. Politisi senior Partai Demokrat Hayono Isman menyatakan dukungan terhadap pasangan bakal calon gubernur Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Hayono menilai pasangan Ahok Jarot merupakan satu-satunya pasangan yang siap menghadapi kontestasi pemilihan gubernur DKI 2017. Didampingi anaknya Mandira Isman yang sudah lebih dulu bergabung dengan muda-mudi Ahok, Hayono Isman mengaku Ahok adalah pemimpin yang masih dibutuhkan warga DKI Jakarta. Ia mengaku sudah lama menilai kinerja petahana gubernur Ahok yang progresif membangun sistem pelayanan dan birokrasi yang bersih, menata kota Jakarta hingga mengurangi titik banjir. Hayono menambahkan saat ini hanya pasangan Ahok Jarot yang memiliki kesiapan memimpin Jakarta dengan visi misi serta kemampuan yang sudah terbukti baik. Yang tadi malam kita saksikan bersama, nah ketiga calon sudah tampil. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini yang tidak dadakan ya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Ya, jadi
Ya, sehingga dengan demikian pilihan saya jatuh kepada kedua orang ini. Calon belum ada nomornya ya. Jadi kenapa demikian? Karena persiapannya sudah lebih matang. DKI Jakarta, rakyat Jakarta membutuhkan gubernur yang siap bekerja. Saya hadir di sini sebagai pribadi, bukan sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, bukan sebagai Ketua Umum.